Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita dengan keterbatasan kita mau menyembah Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur dan ketulusan. Biarlah Roh Kudus selalu memenuhi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjungkan mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari kita lebih dalam untuk menyembah Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan Allah Roh Kudus, penuhi kami rindu Tuhan, rindu Kau selalu
Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu luar biasa atas kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, saat ini kami Tuhan dengan hati yang penuh dengan rasa rindu Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biarlah Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing Tuhan, kami mau datang kepadamu, menyembah-Mu dengan rasa tulus Tuhan, supaya hanya nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah yang terutama dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami semua Tuhan. Biarlah iman kami diperkuat Tuhan, supaya kami tidak mudah goyah untuk menghadapi masa-masa yang sulit ini Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan semua doa kami ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita akan bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan gunakan mulut kita untuk menyanyi, kita akan gunakan tangan kita untuk bertepuk tangan. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan. Haleluya. Pernah berakhir seutuhnya.
Puji Tuhan. Kasih Allah memang tidak berkesudahan, selalu baru setiap waktu, setiap saat. Mari kita teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, diri kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kusujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya iman kita diperkuat oleh Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan.
ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar Haleluya. Untuk doa dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita bersama berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Engkau Allah yang kami sembah dan kami permuliakan dalam Yesus Tuhan. Beri kami firman-Mu saat ini, untuk kami dapat menikmati bersama. Tuhan selalu beserta kami, memberkati seluruh sidang jemaat, para pendengar kekasih. Walaupun kami dapat mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan, di rumah kami masing-masing, namun kami bersama dengan Tuhan. Berkati hamba-Mu di tempat ini, berkati seluruh anak-anak-Mu, sidang jemaat Tuhan yang mereka sekarang ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Berkati mereka sama seperti kami yang ada di gereja. Tuhan berkati, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan selalu bersama kita dan memberkati kita. Tuhan tidak tinggalkan kita sedetik pun, namun kita selalu disertai oleh Tuhan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan sama membaca dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-8. Nabi Yesaya pasal 8 ayat 11 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan perihal takut akan Allah. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku dan ketika ia mengingatkan aku supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini, persepakatan dan apa yang mereka takuti. Janganlah kamu takuti dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku.
Tuhan selalu bersama kita, dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan dan menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh, peramal dan berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruslah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar, dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit, mereka akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakaria bin Seruberikya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari Bapak, Ibu dan Saudara, kita perhatikan ayat yang ingin saya sampaikan. Pada ayat yang ke-20, siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, mereka baginya tidak terbit fajar. Saat ini kita perhatikan Bapak Ibu, bahwasanya kita masih dalam situasi kondisi yang menyedihkan, menyusahkan. Setiap orang memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda, namun yang pasti ada adalah rasa takut. Takut kepada situasi kondisi masa kini. Tetapi marilah kita kembali kepada ajaran Tuhan. Kita kembali kepada firman Allah. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Bagi mereka yang tidak dekat dengan Tuhan, dia tidak akan mengalami apa yang disebut fajar itu. Pengertian fajar adalah terang. Dan Yesus berkata, akulah terang dunia. Nah, jikalau Tuhan Yesus berkata adalah terang dunia, maka pastilah kita, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang terang, kehidupan kita akan diberkati. Kalau artinya terang, maka kita akan melihat bagaimana kehidupan kita ini disertai Tuhan. Walaupun kita menghadapi situasi kondisi yang dapat dikatakan gelap atau susah atau sedih ini, atau akan ada banyak kemiskinan-kemiskinan. Terlebih daripada itu Bapak, Ibu dan Saudara, bahwa Allah menyertai kepada kita sekalian. Dikatakan pada ayat yang ke-20 tadi dari kitab Nabi Yesaya 8 ayat 20, siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu. Apa yang dimaksud dengan perkataan itu? Adalah firman Allah. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan firman Allah tidak akan memiliki fajar, tidak akan memiliki terang hidup itu. Puji Tuhan, Bapak, Ibu dan Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan bersyukurlah karena banyak hal yang kita hadapi. Juga ada banyak agama di dunia ini dan mereka memiliki kitab masing-masing. Kitab masing-masing yang mereka punyai, semua menganggap bahwa apa yang tertulis di dalam kitab mereka adalah benar. Bahkan sebagai tuntunan kehidupan untuk masuk dalam kerajaan surga. Tetapi kita lebih daripada itu. Ketika Allah berfirman lewat hamba-hambanya, dan secara khusus Allah turun ke dalam dunia, yang disebut firman menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Bapak, Ibu dan Saudara, barang siapa percaya akan Dia beroleh hidup yang kekal. Arti hidup yang kekal ialah bahwa manusia memperoleh janji-janji Tuhan. Selagi ia hidup dalam dunia ini, beroleh hidup yang kekal,
ada sebuah janji bahwa Allah menyertai kehidupannya. Sekalipun hari-hari yang mereka lewati itu adalah kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak akan menimpanya. Kegelapan itu akan selalu diusir oleh Tuhan, karena Tuhan berkata, akulah terang dunia. Jikalau kita percaya kepada Yesus, Yesus sebagai terang dunia, maka Tuhan akan mengusir semua kegelapan kita. Memang sebagai manusia, kita menghadapi kegelapan-kegelapan ini. Bahkan setan pun tidak ingin kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam terang Allah itu, ia selalu mengganggu kepada manusia yang percaya kepada Yesus, yaitu kita sekalian. Tetapi Yesus sebagai terang dunia, ia akan selalu mengusir kegelapan di dalam kehidupan kita, dan kita diberikan terang hidupnya. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan dan para pendengar kekasih, Allah mengaruniakan kita sebuah pemberian yang sangat indah. Apa itu pemberian yang diberikan Tuhan? Yaitu firman menjadi manusia. Yang firman itu sekarang ditulis di dalam wujud kitab, dan kitab itu adalah Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang dikaruniakan kepada manusia lewat Roh Kudus. Roh Kudus berbicara, berkata kepada setiap orang yang diutus Tuhan menuliskan, mengatakan akan firman Tuhan itu. Bersyukurlah kita. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-20, mari kita baca kembali. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Kalau kita tidak memiliki firman Allah, maka dalam hidup kita tidak akan ada fajar. Fajar adalah terang. Terang itu sempurna jikalau yang menjadi terang itu adalah Allah sendiri di dalam Yesus yang turun ke dalam dunia sebagai firman Allah. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang firman, maka barang siapa memiliki firman itu, dia memiliki hidup. Tetapi barang siapa tidak memiliki firman itu, dia hidup dalam kegelapan. Karena firman Allah adalah firman kehidupan yang menerangi hidup manusia sehingga jalan hidupnya menjadi terang. Coba perhatikan, bagi setiap orang atau manusia yang mereka tidak melakukan firman Allah, pasti hidupnya dalam kegelapan. Perjalanannya dalam hidup ini penuh dengan kegelapan, perbuatan-perbuatan yang buruk, yang jahat, yang kotor dan najis. Tetapi bagi mereka yang percaya akan Tuhan dan memiliki terang hidup itu, yaitu Yesus, maka dia akan menempuh jalan yang benar, jalan yang mengikuti firman Allah, dan jalan itu adalah jalan kebenaran. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memang saat ini kita rasakan kehidupan ini sangatlah susah dan sedih karena adanya bencana dalam dunia ini. Namun kita bersyukur bahwa Tuhan yang menjadi milik hidup kita ini kita dekati. Sebagaimana firman yang tertulis, carilah pengajaran dan kesaksian. Carilah firman Allah, carilah Yesus dalam hidupmu. Siapa yang mendapatkan dia beroleh keselamatan. Dalam ayat yang ke-20 Yesaya 8 tadi, siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit terang. Siapa yang tidak memiliki Yesus, siapa yang tidak memiliki terang itu, dia tidak memiliki kehidupan yang kekal atau terang dalam jalan hidupnya. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan ini, kita dapatkan bahwa firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab adalah firman kehidupan yang memberkati kepada kita sekalian. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara, ketika Allah mengaruniakan Alkitab itu, ketika Allah mencurahkan, menuliskan Alkitab itu kepada setiap orang yang menerimanya lewat nubuat-nubuat pengajaran, maka dia memperoleh kehidupan dalam dirinya. Sebagai penutup khotbah saya, Bapak, Ibu dan Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, janganlah kita mengabaikan,
Jangan kita, sekali lagi saya sampaikan, jangan kita mengabaikan firman Tuhan. Jangan kita meninggalkan ajaran-ajaran Tuhan. Kita harus tetap tinggal di dalam firman-Nya. Kalau kita tinggal tetap dalam firman-Nya, kita tinggal dalam kehidupan itu. Firman Tuhan adalah firman yang membawa kita untuk hidup yang kekal. Sebab itu kita patut takut akan Allah. Takut akan Tuhan. Sebab dengan takut akan Tuhan, kita selalu merindukan kehadiran-Nya. Dengan takut akan Tuhan, kita dapat mengerem untuk berbuat kesalahan atau dosa dan kejahatan. Sehingga kita hanya memikirkan hal yang benar, hal yang kudus, hal yang diinginkan Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan Saudara, siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan atau firman Tuhan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Tuhan kiranya menyertai kita, memberkati kita. Jadikan Alkitab ini sebagai pegangan hidup kita, pegangan kehidupan kita dari masa yang lalu, sekarang, dan sampai yang akan datang. Tuhan bersama kita dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, para pendengar kekasih, kita masuk dalam doa. Kita merenungkan sejenak akan firman Tuhan ini dalam doa kita. Dan mari kita nyanyikan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Jadikan firman itu pelita bagi perjalanan hidup kita. Karena firman itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita ulangi lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita menyembah Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jadikan firman Allah
untuk kehidupan kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jangan tinggalkan firman Allah, karena firman itu adalah Yesus Kristus sendiri. Tuhan Allah sendiri, ialah firman yang menjadi manusia. Kalau kita tangkap firman Allah, kita menangkap akan Allah sendiri. Oleh karena itu marilah kita sekalian benar-benar menikmati kehidupan ini di dalam firman Tuhan. Jadikan firman Allah yang tertulis dalam Alkitab bukan hanya sebuah bacaan, tetapi kenikmatan hidup. Hidup di dalamnya. Apa yang dituliskan menjadi kehidupan kita. Jadikan firman itu menjadi makanan rohani yang kita makan setiap hari. Sama seperti nasi yang kita makan, ataupun buah-buahan yang lainnya, ataupun air yang kita minum. Firman Allah berkata, akulah air kehidupan. Kalau firman Allah adalah air kehidupan dan kita minumnya, maka ketika kita meminum, kita memiliki kehidupan. Puji Tuhan. Kita pujikan pujian ini satu kali lagi dan kita masuk dalam doa dan kita menyembahkan Dia. Firman-Mu berita bagi kakimu, terang bagi jalan. Bapak Ibu saudara yang di rumah, angkatlah tanganmu dan menyembah Tuhan. Mari kita sembah Dia walaupun Bapak Ibu saudara ada di rumah. Haleluya. Saat kita bimbang, saat kita hilang jalan hidup kita, kita akan berbahagia kalau kita tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan jangan takut, karena kita dekat dengan Tuhan dan Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kita akan masuk dalam doa. Dan kita akan akhiri pertemuan ibadah ini. Satu saat kita akan kembali bertemu di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Kunaikan syukur kepadamu atas pemeliharaanmu hari demi hari, waktu demi waktu. Bahkan detik dan sekon pun kami menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Sekalipun dunia, mereka sekalian orang-orangnya menjadi takut, tetapi kami bersyukur kepadamu atas penyertaan Tuhan, bahwa hidup ini ada di tangan Engkau Tuhan. Terima kasih akan firman-Mu. Kalau kami memiliki firman, kami memiliki hidup yang kekal. Kalau kami memiliki Engkau Yesus, kami memiliki kehidupan ini. Dunia akan berlalu, tetapi Engkau tak pernah berlalu, dan seluruh umat-Mu Tuhan akan Kau angkat bersama-sama di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang mereka saat ini dalam penderitaan kena penyakit corona ini Tuhan. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan. Ampunilah dosa-dosa mereka. Dan ampunilah dosa bangsa kami Indonesia ini. Bahkan kami memohon Tuhan, ampunilah dosa bagi para pemimpin bangsa kami yang berbuat serong, berbuat jahat dan tidak menyembah Engkau. Tuhan ampuni bangsa kami, ampuni kami.
dan seluruh umat-Mu Tuhan, Engkau ampuni. Jamahlah kami, sidang jemaat Tuhan yang di Sumberjo ini, dimanapun mereka berada. Berkati mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka. Walaupun kesusahan, kesulitan tentang ekonomi ini, tetapi Engkau akan memberikan daya upaya, curahan berkat-Mu bagi mereka, sehingga tidak ada satupun yang kekurangan karena pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga hamba-Mu bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Berkatilah saudara-saudara kami, anak-anak kami semua yang melayani Engkau pada hari ini. Mereka yang melayani Engkau Tuhan, berkati. Apapun yang mereka kerjakan, pekerjaan mereka Tuhan berkati, sehingga ada curahan berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kuserahkan seluruh sidang jemaat Tuhan di dalam tangan Tuhan. Baik jemaat Tuhan dari gereja apapun saja, Tuhan berkati. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami. Sekali lagi kuserahkan dalam tangan Tuhan. Berikan akal budi kebijakan dalam mengatasi segala kesusahan kesulitan saat ini bagi bangsa kami. Tuhan menyertai mereka, para pemimpin bangsa kami. Saatnya kami akan berpisah sejenak, dan esok kami pulih bertemu kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kuserahkan anak-anak kami yang saat ini hadir dalam ibadah persekutuan ini. Tuhan berkati, Tuhan limpahkan kekayaan surgawi kepada kami semua. Tuhan menyertai. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saja saudara-saudara berada, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sejahtera surgawi melimpah atas kita hari ini, esok, sampai Tuhan datang kembali mengangkat kita bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai di sini Tuhan bersama kita. Amin.